Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herunisa dengan NPM 2448202P dari Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara ini didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya, definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ekonomi dan masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah salah satu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah didampingi alasan dan penjelasan. Ekonomi Islam adalah salah satu ilmu yang menerapkan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dan kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasnuz Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, itu ada meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua adalah menciptakan ekonomi adil dan merata. Yang ketiga adalah mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat adalah mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang keempat adalah mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang terakhir adalah menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Next, ke prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik atau jujur, amanah atau dapat dipercaya, fatonah atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Adapun lembaga-lembaga Islam di Indonesia, yang pertama adalah Bank Umum Syariah, yang kedua adalah Asuransi Syariah, yang ketiga adalah Lembaga Gadai, yang keempat adalah BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, yang terakhir itu adalah Pasar Modal Syariah. Next, adapun pengertian bank syariah. Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa atau dalam lintas pembayaran. Next, prinsip syariah. Pasal 1/13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996, prinsip syariah adalah aliran pengajaran hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan-kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama itu adalah prinsip bagi hasil. Yang kedua ada prinsip penyetaran modal. Yang ketiga, prinsip membeli atau menjual barang untuk membagi keuntungan. Yang keempat, itu ada pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Yang kelima, ada pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya atau ijarah watikna. Peran Bank Syariah. Bank Syariah turut berperan dalam menjunjung pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha Muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Next, fungsi Bank Syariah. Manajer investasi bahwa bank syariah tersebut melakukan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Selanjutnya, jasa keuangan. Bank-bank Islam
berbagai jasa keuangan lainnya untuk imbalan atas dasar agensi, kontrak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guardians, right transfer, letter of credit, dan lain-lainnya. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam menghasilkan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana guard atau pinjaman kebaikan atau zakat dan dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Next, kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam ada 3, yaitu ghorar, maisir, dan riba. Unsur ghorar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional ditegakkan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungjawaban. Unsur ghorar juga ini terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, itu adalah unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa refreshing period. Ia tidak akan menerima kembali uangnya yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, itu adalah unsur riba. Terkadang dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank konvensional dan funds manager company. Next, definisi pegadaian syariah, yaitu menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' dalam jaminan yang memungkinkan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Selanjutnya itu ada rukun dan syariat pegadaian syariah. Yang pertama adalah rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua adalah murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga adalah marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya, yang pertama, mempunyai nilai yang menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, itu adalah harus bisa diserahkan seketika kepada murtahim atau wakilnya. Next, marhun, bih, dan hutang. Yang pertama, harus jelas dan murtahin. Yang kedua, harus tetap bisa dimanfaatkan. Yang terakhir, itu ada harus lazim pada waktu akad. Adapun ijab qabul pernyataan gadai dari pihak. Yang pertama, itu adalah keduanya jelas untuk akadran. Yang kedua, kesesuaian qabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing akad mengetahui maksud tujuannya. Yang terakhir, persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akadnya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali 2008 yaitu keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dari kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin yang ditumbuhkan oleh atas dasar perkara dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT, Baitul Mal, bait, rumah mal, harta, yaitu menerima titipan dana, zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tamwil,
tamwil bait, yaitu rumah, at-tamwil, pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Next, hukum dasar BMT. Dalil Al-Quran terdapat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintahan berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi yaitu untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275-280. Selanjutnya, konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama itu Al-Quran dan Sunnah. Syariat, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah. Yang pertama itu adalah ibadah, manusia, Allah, pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah. Muamalah manusia dengan manusia lainnya. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Adapun prinsip pasar modal syariah, yang pertama adalah pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua adalah uang. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dan manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga itu adalah akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha atau emiten dengan tindakan maupun informasi yang berkaitan pemilik usaha serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, itu adalah investor dan emiten yang tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan masyir yang dapat menimbulkan kerugian dan sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir, itu investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.